Halo, jumpa kembali dengan Pak Niko. Kali ini di kesempatan yang indah ini saya akan bercerita tentang pemberontakan Andi Aziz yang terjadi di tanggal 5 April 1950. Kita tahunya pemberontakan ini berlangsung dengan singkat, tapi sebelumnya saya akan bercerita sedikit nih tentang latar belakang dari Andi Aziz ini. Andi Aziz adalah putra Bugis. Dia lahir di daerah Sulawesi Selatan dan pada usia kurang lebih 11 tahun ia diangkat anak dan dibawa ke negeri Belanda. Di negeri Belanda ini nantinya ya dia belajar bersekolah dan sebagainya hingga pada suatu masa nanti Jerman menduduki negeri Belanda pada Perang Dunia Kedua. Andi Aziz bergabung dengan pasukan perlawanan bawah tanah Belanda dalam menghadapi pendudukan Jerman. Jadi dia berperang di sana. Tapi karena semakin kuatnya kedudukan pasukan Jerman di negeri Belanda, akhirnya Andi Aziz dan kawan-kawannya pasukan di sana menyingkir ke Inggris. Nah, di Inggris ini adalah salah satu benteng yang terkuat di Eropa waktu itu dalam menghadapi Jerman. Meskipun digempur, dibom dan sebagainya, tapi tidak pernah Jerman menguasai Inggris pada Perang Dunia Kedua. Dan Andi Aziz bahkan berlatih komando pasukan khusus di Inggris ini sehingga nantinya dia mencapai pangkat sersan di sana. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, nanti Andi Aziz bahkan dikirimkan ke wilayah Asia Selatan. Dia sempat bertugas di Kolombo, Kalkuta dan sebagainya. Sampai nanti ada pilihan akan kemana. Ada pilihan ke arah Jepang, tapi dia memilih kembali ke wilayah Indonesia, bertugas di wilayah Indonesia. Setelah masuk ke Indonesia dalam rombongan pasukan sekutu Inggris tentunya, nantinya akhirnya Andi Aziz mengambil cuti ke pulang kampung halamannya ke daerah Sulawesi Selatan. Kemudian tidak lama dari itu dia akhirnya bergabung dengan pasukan Kenil nih. Nanti dia berlatih untuk masuk sekolah calon perwira. Dia ke sekolah calon perwira ini dan berlatih. Tapi ya karena punya modal yang cukup kuat karena pengalaman Perang Dunia Keduanya di Eropa, ya memang Andi Aziz bersama satu orang Indonesia lagi, yang lainnya sekolah calon perwira itu dipenuhi oleh orang-orang Belanda tentunya. Terusnya Andi Aziz bahkan direkrut untuk menjadi pelatih, trainer pasukan Kenil, pasukan khusus parasut Kenil, dia juga menjadi trainernya. Kemudian Andi Aziz sempat menjadi semacam asisten bagi Presiden negara Indonesia Timur ketika masa RIS ini, Republik Indonesia Serikat kita ketahui. Di masa-masa ini Andi Aziz ya cukup punya pamor ya di Sulawesi Selatan sebagai militer. Kemudian dalam perkembangannya terjadi perbedaan-perbedaan kelompok yang masih ingin mempertahankan negara Indonesia Timur ataupun kembali ke Republik Indonesia. Jadi dalam perkembangannya nanti Andi Aziz dengan pasukannya terpengaruh oleh bujukan-bujukan, rayuan-rayuan dari kelompok-kelompok pimpinan pejabat di negara Indonesia Timur yang tidak ingin untuk bergabung dengan Republik Indonesia waktu itu, tetap dengan pemahaman federalnya. Terlebih waktu itu sebenarnya Andi Aziz dan pasukannya sudah masuk ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, di akhir bulan Maret. Bahkan diterima waktu itu oleh pimpinannya yang bernama Letkol Mokoginta di Makassar. Terusnya dalam perjalanannya berapa hari kemudian terjadi perubahan tuh. Ada kabar bahwa ada satu batalion dari pusat dipimpin oleh Hen Worang, jadi disebutnya juga batalion Worang, yang akan datang ke Makassar. Ini membuat resah pasukannya Andi Aziz Kenil. Dia menganggap mereka sudah masuk APRIX, tapi ternyata kurang diapresiasi. Terusnya atas bujukan-bujukan dia sempat bertemu dengan Sumokil yang nanti kita ketahui aksinya juga. Malam tanggal 4, terusnya besoknya dia dan pasukannya melakukan serangan ke markas
APRIS waktu itu di Makassar dan berhasil menduduki dan menawan pimpinan yang berapa hari sebelumnya bahkan menerima pasukannya sebagai bagian dari APRIS, yaitu Letkol Moko Ginta. Dalam perkembangannya 5 April Makassar bisa dikuasai oleh pasukan Andi Aziz yang cukup hebat. Waktu itu memang dia pimpinan yang cukup disegani, tapi juga dia dalam pengakuan selanjutnya katanya tidak harus juga mengikuti kemauannya anak buahnya yang resah waktu itu dengan kedatangan tentara APRIS. Akhirnya diberi ultimatum dari Jakarta untuk Andi Aziz melaporkan diri ke Jakarta dan menyatakan meletakkan senjata dan sebagainya. Nanti Andi Aziz datang ke Jakarta memangnya untuk sebenarnya dia sudah menyatakan kembali terusnya datang ke Jakarta, tapi telat datangnya. Begitu dia tiba di Kemayoran, bandar udara waktu itu Kemayoran atau lapangan udara Kemayoran di Jakarta, dia langsung ditangkap oleh polisi militer. Bahkan istrinya dalam pengakuannya waktu itu mereka tidak bersiap. Waktu itu Andi Aziz hanya membawa 2 setel pakaian. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya pasukan Andi Aziz juga mulai menyerahkan diri, meskipun masih ada rentetan-rentetan berikutnya orang-orang yang loyal terhadap Andi Aziz melakukan gerakan-gerakan sampai di bulan Agustus. Ada dalam catatan sejarah lainnya, salah satu dari Putri Jenderal Ahmad Yani dalam menulis buku waktu itu menyebutkan juga sebenarnya nantinya pasukan dari Andi Aziz juga masuk ke dalam salah satu inti dari pasukan Raiders nanti yang di sana ayahnya juga berperan. Dalam perkembangannya Andi Aziz disidangkan kurang lebih hampir 3 tahun kemudian, tahun 1953, dan dinyatakan bersalah, dihukum penjara. Meskipun nanti ada pengurangannya dan sebagainya. Andi Aziz juga sempat ditawari katanya sebagai ajudan Presiden Soekarno setelah pada masa-masa di penjara itu. Jadi unik nih, dia di penjara, sempat di penjaranya berpindah-pindah. Bahkan di suatu tempat di penjara dia bisa mengalahkan penjaga-penjaganya waktu itu dan sempat ada niat untuk melarikan diri, tapi berhasil digagalkan. Jadi perkembangan sejarah Andi Aziz ini unik. Kita tidak bisa melepaskan dari konteks waktu itu, bagaimana kita masih berpikir sebaiknya negara ini seperti apa, mau federalis atau seperti yang kita miliki sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam sejarah.